Dia tinggal bersama ayahnya karena ibunya telah meninggal dunia. Jadi dia adalah gadis piatu. Dan ayahnya menikah lagi dengan seorang janda beranak 2. Beberapa tahun kemudian, Cinderella menjadi gadis cantik di negeri ini. Dan wajah Ella menjadi sangat cantik. Dan untuk itu saudari-saudarinya menjadi iri kepada Ella karena wajahnya jauh lebih cantik daripada wajah mereka. Kata mereka, wajahnya bagus banget, aku jadi pengen. Aku suruh nyapu aja biar dimarahin. Hahaha. Bu, tolong dong suruh Cinderella untuk menyapu. Baik, karena apa? Karena wajah Cinderellanya itu jauh lebih cantik, jadi akunya pengen kayak gitu. Jadi biar mukanya itu kotor, biarin aja. Oke deh, sip. Ibu marahin dulu ya. Ketika ibu memarahin, kawan-kawan baiknya, binatang kawan baik Cinderella, ada anjing besar yang nakal. Dia selalu memecahkan piring di dapur. Ibu tiri merasa sangat marah. Kata ibu tiri, kenapa piring itu jatuh? Kan jadi kita nggak punya piring lagi. Kata Cinderella, ampun Bu, saya nggak sengaja, bukan salah saya kok. Nanti saya beresin kok. Dengan suara gemetar. Ibunya pun langsung menyuruhnya untuk menyapu bekas pecahan piring itu dan mengepel lantai supaya wajahnya tampak jelek, dan juga menyapu supaya wajahnya juga tampak sejelek itu, sejelek saudari-saudarinya. Malam harinya pun tiba. Ada seorang raja yang pusing sekali kepalanya karena putranya sudah dewasa. Karena itu raja ingin mengumumkan pesta besar di istana. Dia mengumumkan dengan pengawalnya untuk mencari putri di seluruh negeri ini. Siapa yang cantik nanti akan dinikahi oleh pangeran. Pada soal itu, pengawal pun menjalan ke di sebuah negeri untuk mengajak putri-putri yang ada di negeri ini. Malam harinya pun tiba. Saudari-saudarinya cepat-cepat untuk membeli baju pesta supaya terlihat cantik, dan aksesoris pitanya di sini, terus ada kalung, dan di sini ada yaitu mahkota supaya terlihat sangat cantik, dan kukunya juga dikutek-kutek supaya terlalu cantik. Dan masih saja Cinderella yang terlalu cantik, walaupun Cinderella tidak punya gaun pesta. Untungnya ada ibu peri. Saat mereka berpakaian
Putri ngomong, "Cinderella, kamu nyapu dulu ya. Aku tuh mau ke istana ya, dadah." Terus mereka menaik kereta kuda dan pergi ke istana. Cinderella saja yang tidak pergi ke istana. Sayang sekali. Untungnya ada sihir Ibu Peri. Dan Ibu Peri itu menolong Cinderella. Katanya dia bermuncul dengan tiba-tibanya. "Hai anakku, kenapa kau menangis?" "Aku Ibu Peri. Aku ingin pergi ke pesta dan aku disuruh nyapu. Walau ini sudah bersih sekali lantainya, tapi udah disuruh nyapu lagi." "Tenanglah, sabar ya anakku. Aku akan mengubah tongkatku menjadi kamu nanti jadi cantik sekali." Simsalabim abrakadabra, ubahlah menjadi baju yang sangat indah. Jering. Semuanya langsung sangat indah. Dan ternyata Cinderella menjadi amat cantik. Dan Ibu Peri menyuruh dia untuk mengambil apa yang diminta oleh Ibu Peri. Bawakan labu 1 dan tikus-tikus, dan juga banyak yang diambil oleh Ibu Peri karena itu adalah permintaan Putri Cinderella. Dia mengubahkan kereta kuda menjadi kereta yang sangat bagus dan indah. Simsalabim abrakadabra, ubahlah menjadi kereta kuda yang bagus. Jering. Dan selesai menjadi kereta kuda yang sangat cantik. Cinderella ingin menaiknya, dan Cinderella takjub melihat kereta kuda yang sangat indah itu. Dan Peri berkata lagi, "Kau harus pulang jam 12 malam tepat. Dan nanti kalau sudah jam 12 malam tepat, sihirmu akan menghilang sendiri dan bajumu akan menjadi kotor lagi dan biasa lagi baju dia." Cinderella pun setuju dengan syarat Ibu Peri. Jadi dia langsung menaiki dan melambaikan tangan kepada Ibu Peri. Ibu Peri pun langsung menghilang. Sesampainya di istana, putra-putri mengumumkan putri yang ingin berdansa. Ada pangeran yang ingin berdansa dengan Putri Cinderella. Putri Cinderella pun takjub melihat dirinya sendiri. Karena apa? Karena kecantikannya luar biasa. Dan orang-orang takjub, dan juga saudari-saudarinya tidak mengenal dia, karena itu adalah saudara-saudari Cinderella. Dan itu dia merasa iri. Pasti aku yang dipilih, dia mah enggak. Enggak ada kalung, enggak ada mahkota. Apalagi kalau enggak ada sepatu. Tuh dia punya sepatu. Wow, sepatunya
Terus dia berjalan ke pangeran dan pangeran pun turun tangga ke istana, ke aula pesta untuk berdansa. Dia akan memilih Putri Cinderella. Dia akan berdansa dengan Cinderella karena kecantikannya membuat dia sejuta kagum dan terpesona. Dia pun mulai berdansa dengan Cinderella. Saat jam 12 tepat, Cinderella takjub melihat jam istana yang berdentang itu. Setelah itu, Cinderella berlari cepat dengan kekotorannya karena dia sangat malu ke orang-orang, dan tiba-tiba sepatunya tercecer di anak tangga pintu gerbang dan pangeran akan menyusulnya, tapi pangeran pun terlambat. Jadi pangeran minta pengawal untuk mencari gadis itu. Siapakah di manakah di rumahnya, dan mencari di seluruh negeri siapa gadis itu, dan suruh dia memakainya dan coba-coba saja putra-putri yang pas dengan kakinya. Dan untuk itu pagi harinya pun tiba. Para pengawal itu mencari putri pun mengelilingi seluruh negeri ini, dan akhirnya mereka tiba di rumah Cinderella. Dan pengawal-pengawal itu mengetuk pintu Cinderella, dan ibu tiri membukanya. Siapa sih itu? Waduh. Selamat datang, Pak. Ini kenapa ya kok bawa? Wow, sepatu. Anak-anak, sini ada sepatu berkilauan tuh. Mana? Terus mereka menyambut para pengawal itu, dan ada yang terlalu besar karena dia kegendutan, dan ada yang terlalu kurus dan sepatunya terlalu gede. Semuanya gak cocok ya. Ada gadis lagi kah di rumah ini? Gak ada. Anak-anak saya aja ini. Bergerak. Ada suara di loteng itu. Itu adalah suara Cinderella. Hah? Suara apa itu? Suara kucingnya nakal tuh. Saya tuh pelihara kucing di loteng. Coba saya. Dia dengan gemeter karena ada satu bocah lagi, yaitu Cinderella. Cinderella adalah anak sendiri. Siapakah? Ini ada. Mananya ada? Mananya nggak ada? Kamu bisa mencocokkan sepatu ini? Coba saya pakai dulu. Ternyata itu adalah sepatu Cinderella. Sepatu kaca yang dipakai oleh baju pesta itu. Dalam sekejap mata, Cinderella mengubah menjadi gaun pesta yang semalam tadi. Karena itu, mereka semua saudara-saudarinya meminta maaf karena itu adalah salah mereka.
Dan gadis itu dibawa ke istana untuk menikah. Dan akhirnya pangeran dan Cinderella pun menikah. Saudari-saudarinya pun diajak ke istana untuk menikah dengan pangeran lain. Selesai, dan mereka juga hidup bahagia selamanya.